Belum gua nggak pakai baju lagi. Bang Edis. Malam Bang Edis. Ya, coba silakan duduk yang benar dulu, jangan tidur-tiduran. Iya, sebentar Bang. Ya, sebentar ya Bang. Nah, kok gini sih? Aja. Tapi tadi dulu, susah nih Bang. Soalnya. Ya, gimana, Ibu? Ya. Apa yang mau Malam, Bang disampaikan? Edis. Ya, ini Bang. Ini aku Sebentar, punya teman. wajahnya jangan separuh-separuh ya. Jangan seperti orang Islam yang sudah malu menunjukkan dirinya sebagai Islam ya. Oke, Ya, Bang apa Edis, yang mau Anda tolong sampaikan? Ya. Semalam aku tuh mau naik. Aku Kristen, tapi aku tadinya mau ponakanku yang aku mau majukan. Kebetulan aku punya sahabat, dia tuh Muslim. Dulu kecilnya dia Kristen, tapi karena udah terbiasa dari kecil udah masuk Islam, sekarang saya mau suruh dia ini loh definisinya yang kayak begini. Jawab sendiri deh sama Bang Edis. Kalau aku sendiri nggak Oh, mampu. boleh coba karena dia kasihkan pintar ke dia sama-sama. coba. Ya. Boleh Zan. kasihkan ke dia. Oh, perempuan Halo. juga. Perempuan. Oke, iya gimana? Apa yang mau tanya? Ya apa? Apa yang mau tanya? Terserah. Kalau definisi sebagai seorang muslim, ya Bang ya. Tapi duduknya Saya yang mau tanya. bagus dulu. Coba duduk yang bagus dulu, kameranya yang bagus dulu. Udah cepetan dulu aja. Definisi yang muslim itu menurut saya lu bilang Apa dong? Lu kan muslim. Kan dari Jangan kecil lempar-lemparan. Coba yang bicara siapa? Jangan lu Yang bicara sebenarnya ini dia, Bang. gimana ini? Bang. Coba saya ini nama siapa dulu? Nama siapa? saya namanya Santi. Santi. Oke, Kak Santi. Apa Bang. yang mau Anda utarakan? Kak Santi, silakan. Oke, bapak saya itu pendeta. Bapak atau ayah Anda seorang pendeta. Pendeta. Ya. Di gereja apa? HKBP. HKBP. Terus Beda agama dengan ibu saya. beda agama dengan ibu. Ibu seorang Ibu muslim. Ya. Di HKBP pendeta tapi istrinya muslim. Ini cerita yang sangat cetar membahana ini. Setahu saya begini. Walaupun saya tidak ke HKBP. Oh iya, ini sekalian saya kenalan ya. Saya ini jemaat mana sebenarnya? Gini. Kalau saya masih kecil, saya itu ke gereja HKBP. Nanti kalau saya sebutin gereja saya, nanti gereja saya jadi rame. Saya itu gerejanya masa kecil saya di HKBP. Ya, Di salah tapi, satu HKBP gereja saya. Nah, sebentar saya lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Nampak-nampaknya mustahil bisa ada orang menduduki salah satu struktur keorganisasian HKBP, apalagi Anda katakan pendeta, tapi istrinya muslim. Ini tidak mungkin. Nggak mungkin. Juga apa? Tapi itu terjadi di keluarga saya. Coba sebentar, santai aja ngomongnya, jangan terlalu buru-buru. Gini, banyak di sini jemaat HKBP, banyak sekali. Ya, jemaat HKBP itu salah satu jemaat gereja terbesar di Indonesia dan di dunia. Itu jemaatnya jutaan jumlahnya. Adakah di antara para orang-orang yang menduduki struktur organisasi HKBP di mana didapati istrinya seorang muslim? Ini tidak mungkin. Bukan gini loh Bang, agama itu kan tidak bisa dipaksakan. Karena Bukan, kita nggak bicara agama. Karena Anda mengatakan ayah Anda adalah seorang pendeta di HKBP, tapi istrinya Islam. Bagaimana mungkin itu diterima di HKBP? Pasti ditendang, dipecat. Oh Gimana? enggak, bukan permasalahan ditendang Bang, tapi kan memang itu sudah terjadi. Ya sudah, silakan. Sekalipun kita tidak atau kita meragukan cerita Anda, silakan. Yuk. Kok meragukan? Enggak Bang, ini memang kejadian memang nyata Bang. Nyata, ibu saya muslim. Saya Bang. dari kecil berteman sama dia.
Bukan, maksudnya kalau istri Anda itu seorang Kristen, istrinya Islam, saya percaya. Tapi kalau istri Anda menduduki struktur di kependetaan HKBP, itu membuat saya bertanya-tanya. Bukan. Tadi kan Anda bilang begitu. Bukan. Maksud saya, ibu saya Muslim tapi tidak menduduki di HKBP. Bukan, saya juga bukan bilang ibu Anda, ayah Anda. Ayah Anda pendeta Ya, di HKBP. Iya. ya. Tapi istrinya Muslim. Ya. HKBP, coba ngomong dulu orang HKBP. Ya lanjutlah, silakan. Silakan. Enggak ada, udah cepetan. Ya memang seperti itu Bang, nyatanya seperti itu. Nyatanya Kalau- seperti itu. Nyatanya seperti itu, tapi ibu saya tidak pernah yang namanya menduduki gereja HKBP Bapak Saya juga tidak bilang ibu Anda, saya bilang ayah Anda. Mustahil ayah Anda dapat kursi di HKBP kalau istrinya Muslim. Lanjut. Karena pasti bapak Anda itu nggak mungkin ke gereja sendiri, pasti ditanya istrinya. Karena orang Batak itu biasanya sangat struktural. Mana bisa orang berdiri di situ laki-laki istrinya nggak ada, nggak diterima. memang begitu kok. Setiap hari Bapak saya ke Iya. gereja mau pinjam maaf. Biasanya orang Batak itu biasanya sangat kaku. Kalau dalam acara-acara begitu, nggak bisa suami sendiri ngomong istrinya di mana istri lo. Kalau nggak ada malu-maluin lo, nggak usah. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kesampingkan dulu cerita itu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang saya mau sampaikan ya memang seperti itu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama lagi. Oke, lanjutnya. Setelah itu Bercerai ibu ya? saya bercerai di bulan September 2002 dan meninggal di November 2002. Oh, sudah meninggal. Oke, lanjut. Ya. Dan ayah saya sudah menemukan pengganti. Oke. Ya. Dan pada saat ibu saya meninggal dibawalah si istrinya itu. Gitu loh, Bang. Ini malah cerita tentang ayah. Maksudnya cerita bagaimana Anda ini jadi Muslim, kemudian definisi tadi gitu loh. Kan itu tadi yang kita Ya, bahas. Definisinya memang banyak kan bilang nggak percaya, Bang. Tapi itulah yang terjadi di keluarga. Bukan begitu Kak Santi. Yang saya maksudkan, kita tadi ini berbicara tentang sebuah definisi. Definisi apa? Maksudnya ini? Lu tadi mau nanya soal Nabi apa Muhammad apa? Oh, nggak ada. Gue cuma bilang cuma perbedaan agama. Oh, perbedaan Ya agama. udah. Ya udah lu ngomong aja masalah. Ya maksudnya perbedaan Berarti agama ini itu sekarang Muslim. Muslim. Saya dari SMP Muslim. Muslim. Ya. dulunya sekarang- Kristen. Dulunya Kristen. Ya. Sekarang Islam. Oke, boleh cerita-cerita nih. Kita tanya orang yang pindah dari Islam ke Kristen. Sekarang yang Kristen ke Islam. Yuk silakan kita kasih panggung. Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Kristen lalu masuk Islam? Atau boleh cerita berapa lama dulu jadi Kristen, kemudian Kecil dah. umur berapa menjadi Islam? Saya SD sih Kristen. Karena SD, SD. saya Katolik. SD-nya Kristen. Ya, Katolik. Vincentius di Otista. Ini bukan sekolahnya loh yang Kristen, saya orangnya. Saya dari SD. Ini kita banyak salah paham dari tadi nih. Saya dari SD Kristen. Maksudnya Anda berubah jadi orang Islam ketika masih SD. Di umur berapa Islam tuh tahun? SMP. SD saya Kristen, SMP saya Islam. Oke, berarti perkiraan umur-umur 12 tahun? 11 tahun lah. Oke, 11 tahun Anda pindah dari Kristen ke Islam. Apa yang menyebabkan Anda pindah dari Kristen ke Islam? Karena memang dari hati kecil saya memang tidak apa ya, tidak membuat diri saya tuh dengan bukan yang membuat diri saya, tapi saya memang nyamannya ke Islam dan dengan air wudhu. Saya melihat ibu saya sholat, dengan melihat ibu saya berdoa, dengan air itu wudhu. lebih apa namanya? Berarti lebih Anda lebih senang menjadi orang yang setan-setan itu tidur di lubang hidung Anda, betul? Kapok lu. ya bukan gitu maksudnya. Dan begitu. Lubang Coba kuping sekarang lah begini maksudnya. Kak Santi. Kak Santi kan sudah sama siapa itu? Lovely. Kak siapa? Kak ini. Lovely. Lovely, baik.
Saya kadang-kadang kalau nggak pakai nama asli itu saya agak-agak males begitu. Ya, Saya seneng tuh kalau namanya- pakai nama asli gitu. Gini. Ya nama aku Lovely Kak. Bang. Jadi ketika Anda mengambil air wudhu, Anda katakan itu yang membuat Anda nyaman. Katolik yang murtad katanya. Betul? Lu jangan baca itu dong. Gimana sih lu? Enggak, gue baca Betul? itu. Terus gimana, Bang? Nah, menurut Muhammad, apa sebab musababnya orang Islam itu harus ambil air wudhu? Pengetahuan saya, ya memang kita kan harus bersih dari najis. Ya, karena kata Muhammad, setan-setan itu bermalam di rongga hidung orang-orang muslim, betul? Betul. Iya. Lalu ketika Anda bersihkan, Anda ambil air wudhu, besok setan datang lagi enggak? Pasti. Iya. Jadi setiap hari Anda akan seperti itu terus. Coba Anda jadi orang Kristen, Anda tidak perlu ambil air wudhu lagi. Karena setan-setan tidak akan tidur lagi di lubang hidung Anda. Pertanyaan saya yang membuat saya terherman-herman, kenapa Anda lebih senang setan tidur terus di lubang hidung Anda? Nah, itu kayak gede Bang. Karena apa ya? Karena keyakinan sih. Kalau bukan karena perkara untuk setan ya, semua tempat di dalam diri manusia pasti ada setan. Oh enggak lah, enggak semua. Ya iyalah, pastilah. Enggak lah. Ah, iyalah. Ya. Lu mencuri aja tuh tangan setan. Kalau misalkan lu nggak ada. Ya tapi nggak gitu juga Ya, kali. kita berantem aja yuk. Ya, lu gila lu lawan ya si Edis. Jadi begini. Lu jawab lah. Gila lu. Kan gua kan udah. Jadi begini ya. Kalau kita belajar tentang agama Islam dan Kristen, kita itu akan menemukan apa-apa yang ada dalam Islam dan apa-apa yang dalam Kristen. Jadi kita bukan, oh karena saya senang, karena begini, karena begitu, bukan. Kalau Anda menjadi Islam, Ya, ngomong apa ya? selamanya setan akan tidur di lubang hidung Anda. Tuh. Anda senang. Itu tidak bisa dibuktikan, Bang. Kalau namanya orang Islam itu berarti itu udah agama pilihan. Maupun setan ada di orang Islam apa tidak, itu udah pilihannya, Bang. Emang Iya bener? dong, pilihan dong. Agama itu kan pilihan. Enggak. Lu ngomong deh sama Bang Edis. Oke, hanya itu saja. Ya, sebentar. Maksudnya hanya itu saja yang membuat Anda nyaman dengan Islam. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Anda jadi Islam itu bukan karena Anda berpikir, tetapi karena Anda itu hidupnya dengan ibu. Karena Anda hidupnya dengan ibu, ikutnya dengan ibu kan pada waktu itu kan? Iya. Iya, makanya Anda jadi Islam. Ya kalau setiap kali juga dengan bapak saya Natalan juga saya nggak pernah keberatan, Bang. Iya, tapi kan setelah berpisah Anda dengan ibu kan? Kayaknya banyak nyambung jadi oleng. Betul? Kenapa, Bang? Ya. Tadi kan Anda cerita bahwasanya orang tua berpisah. Ya. Lalu orang tua dengan ibu, Anda dengan ibu Anda Muslim. Akhirnya Anda ikut-ikutan Muslim. Ya. Iya, jadi bukan karena Anda seperti yang saya katakan tadi gitu. Udah lu nggak usah baca komennya. Ngapain lu bacain komennya? Nggak penting Iya. komen-komen mah. Oke, gitu saja ya. Oke, Bang. Oke, Oke, saya Bang Edis, harap terima kasih ya. sama-sama, saya harap nanti Anda banyak belajar ya. Banyak Iya Bang, maksud belajar saya dari kan gitu biar dia balik lagi gitu ke Kristen. Belum lagi. Iyalah lu dari kecil juga ada Kristen, sekarang masa